anak saya sudah 2 orang yang ada di sekolah Tarsius 1 ya. Saya sendiri alma mater dari sini juga. Oh iya. Pertama dari segi ekonomi. Iya. Ya, Tarsius 1 ini sekolah Katolik yang menurut saya se-Jakarta ini ya cukup terjangkau lah. Dibanding sekolah-sekolah, kan ada yang bilang sekolah Katolik mahal. Untuk saya orientasinya mungkin lebih ke kalau mau benar ya pendidikan Katolik lah. Yang sudah di Tarsius 1 ini bukan anak saya doang. Oh ya. Jadi siapa lagi? Saudara saya juga, jadi ponakan-ponakan saya pun lulusan Tarsius 1. Kita mau usia dini kita bentuk. Karena apa? Itu kalau sudah SD terus SMP SMA, itu kalau mau kita rubah Bu, itu udah kayak ngelawan orang Bu. Iya betul. Satu sendiri dia punya pendirian kan. Kalau anak masih kecil ini kan masih kita nasihati, masih bisa kita bentuk, ya kan. Ibaratnya masih lentur lah Bu. Iya. Halo Sobat YBHK. Jumpa kembali dengan Ibu Tiwi TK Tarsius 1 dalam acara podcast Sukses Bersama YBHK. Pada kali ini saya tidak sendiri, namun bersama orang tua murid dari TK dan SD. Silahkan Papa untuk memperkenalkan diri. Nama saya Egi. Kebetulan anak saya sudah 2 orang yang ada di yayasan, khususnya di sekolah Tarsius 1 ya. Saya sendiri alma mater dari sini juga. Oh iya gitu. Lulus pada tahun 2000. Jadi angkatan milenium. Oh 2000 ya. Tarsius 1 ini ya memang pilihan gitu. Gitu ya. Salah satu pilihan. Baik. Berarti putranya sekarang TKA ya? Ya. Kemudian kakaknya kelas 4. Kelas 4. Oh ya, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Untuk kali ini kita akan bincang-bincang tentang pengaruh pendidikan formal pada anak usia dini. Pak, boleh saya tanya? Saya panggil Papa atau Bapak ini? Papa saja ya? Papa aja lah. Soalnya kalau misalnya anak yang kedua itu kalau dipanggil papanya Jordan, nanti cicinya marah. Cicinya ngiri ya. Ya udah Papa saja kan ya. Duluan katanya. Oh iya, udah Papa aja deh. Oke. Nanti takutnya nonton Bu. Gitu ya. Oke Pak, saya mau tanya kenapa Papa memilih sekolah Tarsius 1 menjadi pilihan utama untuk putra-putrinya sekolah di sini? Iya. Sebenarnya bukan pilihan yang sulit sih Bu. Ya, karena memang ada keunggulan-keunggulan tersendiri ya. Apa saja keunggulannya? Pertama dari segi ekonomi. Tarsius 1 ini sekolah Katolik yang menurut saya se-Jakarta ini ya cukup terjangkau lah. Dibanding sekolah-sekolah, kan ada yang bilang sekolah Katolik mahal. Bahkan yang bisa di sekolah Katolik bukan orang Katolik Bu. Jadi nyata Tarsius 1 ini masih mengedepankan asas seperti yang bahwa ini pendidikan kan non profit gitu kan. Jadi Bu gitu. Terus ya dari latar belakang saya sendiri Bu, ya memang mungkin karena saya lulusan Tarsius 1 ya. Dulu itu saya baru mengenal agama Katolik itu setelah saya katekese itu pas SMP dan itu langsung sekeluarga. Sekeluarga langsung memeluk agama Katolik gitu. Jadi langsung jadi keluarga Katolik gitu. Nah, itu dari situ untuk saya orientasinya mungkin lebih ke pendidikan, kalau mau benar ya pendidikan Katolik lah, karena memang di situ kan di Katolik itu diajarkan keluarga Katolik yang bagaimana gitu. Dan kalau nilai-nilai ya udah pasti harus ke pendidikan yang Katolik gitu Bu. Kalau dari latar belakangnya terus jadi ya semenjak itu ya kalau boleh dibilang saya militan Tarsius 1 Bu. Jadi mungkin pilihan saya untuk sekolah ya Tarsius 1 gitu. Jadi karena memang paroki saya juga dekat ya kan. Jadi dekat gereja. Ya dengan ordonya juga MSC kan di sini. Makanya gitu. Ya terus
Oh ya, fasilitasnya Bu. Oh iya, bagaimana dengan Beda fasilitas? Bu, zamannya saya aduh kipas angin. Gitu ya. Bahkan temboknya itu masih setengah-setengah itu yang kalau dari Iya, luar iya. orang lewat itu Kelihatan, siapa itu iya. gitu kan. Kalau sekarang kan udah enggak Bu, Iya. rapi bagus Tertutup kaca, AC. AC ya toh. Iya, Kalau iya. sekarang udah pakai infocus kelasnya kan. Zaman saya masih dilempar kapur Bu kalau saya ngobrol Bu. Gitu ya. Iya, jangan ngobrol. Lempar kapur Bu masih Bu. Kalau sekarang enggak, spidol bersih itu. Udah whiteboard ya sekarang. Terus saya pilih Tarsis 1 juga karena yang sudah di Tarsis 1 ini bukan anak saya doang. Oh ya. Jadi Siapa lagi? saudara saya juga punya, jadi ponakan-ponakan saya pun lulusan Tarsis. Enso ya, Enso, Cleo, siapa lagi? Ya itu, Enso, Cleo itu udah sekarang lama. Udah kuliah atau udah SMP Bu. oh, SM? Iya. Jadi tapi kelihatan sih kalau pembentukannya dari pertamanya benar ya mau dia sudah pindah sih karena Tarsisius 1 sedikit jauh dia ke Katolik sekolah Katolik lain. Okay. Jadinya. Tapi kelihatan sih Bu kalau memang pembentukan dari pertamanya dibentuk dengan baik ya untuk kayaknya untuk kemana aja dia oke. Makanya karena itu juga mama saya bilang udah kalau memang nggak ada yang terlalu gimana nggak usah pindah sekolah gitu karena memang sudah Tarsis 1 saja nanti kalau bisa sampai nanti ya cobalah sampai SMA gitu. SMA sampai terutama saya sendiri kan alma mater SMA sini gitu. Walaupun kata yang di SMA nanti anaknya masuk sini. Iya, tapi bukan bapak yang ngajar loh. Itu karena yang udah beda sekarang ya. Pak Barno aja kan masih itu kan dulu guru fisika saya itu. Siapa Pak Barno. Oh. Iya, Pak Barno guru fisika saya. Oh gitu. Itu karena pasti udah pensiun kalau anak saya SMA. Bu. Oh iya betul. Iya. Oke, terima kasih Bapak sudah mempercayakan putra-putrinya untuk sekolah di sekolah Tarsisius 1. Yang kedua saya mau tanya, bagaimana perbandingan fasilitas saat kakaknya sekolah di TK dan adiknya sekarang sekolah di TK Tarsisius 1? Untuk sekolahnya atau LCD-nya, AC-nya, itu mainannya. Berubah ya. Kalau dulu kan masih yang di deretan gedung yang ya dulu yang masih di gedung lama. Itu bagian gedung itu adalah masih waktu saya sekolah di sini. Waktu SMA ya. Cuman udah di safety check, udah di furnish lah ya. Iya. Cuman kalau saya lihat dulu itu memang posisinya di sana juga masih belum ada infokus ya Bu ya. Belum ada infokus waktu itu. Kalau sekarang kan sudah anak-anak interaksinya lebih ke ini. Memang semua per kelas sekarang ada. Dulu ada satu. Jadi tiap Jumat saja kita mengadakan saya tahu yang doa di bersama dalam hall itu ya. Iya, tapi kan ya udahlah kalau dulu sih saya nggak melihatnya ini. Terus apa namanya saya ingat yang untuk penyimpanan sepeda gudang itu masih di pojok itu kan. Iya betul. Karena posisinya itu dulu hanya sederet itu buat TK ya waktu itu ya. Ruang geraknya juga saya lihat kurang ini. Lebih baik sekarang sih. Sekarang udah bebas luas ya. Ada tempat lah ya kan. Jadi di Tarsis 1 itu saya lihat perkembangannya pertama ada playgroundnya sendiri di belakang kan. Terus ada tempat penyimpanan lain lagi, aula lain lagi untuk TK. Lapangan ada luas. Aktivitas. Nah, saya dengar juga katanya mau ada proyek untuk bilingual kan? Iya, ada dari tahun kemarin sih. Ya itu. Semoga jalan ya bilingualnya ya. Kalau ini ya kan, berarti kan udah dari kecil pakai bahasa lain, bahasa Inggris lah ya. Betul. Iya. Walaupun bahasa Indonesia sudah termasuk bahasa resmi UNESCO loh Bu sekarang Bu. Iya betul. Kemarin belum lama itu. Ya baik. Pokoknya lumayan Bu, ada ibaratnya kelihatan lah iya. perkembangannya Tarsisius 1 ini
istilahnya niatnya untuk memajukan sekolah itu ini bagus ya. Menambah fasilitas, ya. Memperbaiki yang ada. Lab juga udah sekarang. Ya, saya lihat sekarang juga kayaknya kalau ini juga anak-anak suka ada tambahan untuk main komputer atau apa ya? Iya ada komputer, TK juga udah diajarkan. Karena penting Bu kalau sekarang. Penting, sangat penting itu. Iya. Baik, yang berikut adalah tentang YBHK. Itu kita kan ada 7 nilai YBHK. Ya, kasih, bersyukur, disiplin, kerjasama, ketangguhan, inovasi, kejujuran. Nah, kalau di TK ini kita yang ajarkan itu pasti kasih ya. Kita mengajari anak-anak supaya menyayangi anak-anak, menyayangi teman-teman, kakak, mama papa. Kemudian bersyukur itu kita selalu mengucap syukur karena ada mama papa yang baik, sayang. Kita diberi sehat, diberi pintar. Kemudian disiplin itu kita juga ajarkan dari TK karena anak-anak harus diajarkan untuk tidur tidak terlalu malam, bangun pagi tidak terlambat ke sekolah, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu itu kita juga ajarkan. Terus yang lain adalah kerjasama. Kerjasama itu dalam bermain, mereka kerjasama dengan teman-temannya, menyusun pasal, menyusun balok, membuat menara, segala itu ada kerjasama. Dan yang utama kejujuran, karena anak itu penting sekali ya dari kecil. Betul. Harus kita ajarkan tentang kejujuran. Jadi anak dilatih untuk tidak berbohong, harus mengatakan apa yang sebenarnya kayak gitu ya. Saya mau tanya sejauh mana Papa pengaruhnya di rumah dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai YBHK ini? Pasti ada lah, kalau ada apa ya. Silahkan sharing. Ya. Terutama aku lihatnya sih dari nilai-nilai sendiri yang ditanamkan ya. Kayak kasih sudah gitu, cara dia berinteraksi. Aku melihat terutama waktu COVID Bu. Oh iya, kelihatan sekali itu ya COVID ya. Kita bicara di sini kan anak yang baru lahir, udah gitu karena bukan keterbatasan, karena pada saat itu lagi pandemi itu kan nggak bisa keluar ya Bu. Iya betul. Nah itu kan saya lihat kalau dari Tarsis 1 juga di TK-nya masih tanda kutip berani ya Bu ya, buka online. Saya aja bingung ya, mau ngapain sih? Oh ternyata bisa loh Bu. Iya, kita ada Hebat loh. Ada Google Meet. Hebat itu loh. Maksudnya istilahnya walaupun ibaratnya kurikulumnya kayak sulap ya, ibaratnya Bu. Tapi saya lihat ada lah waktu itu. Nah, walaupun ini ya kita kan berpikir ya anak sebesar itu apa bisa istilahnya melihat monitor saja. Ternyata memang ya ini udah generasi alpha sih Bu ya. Jadi setelah Z tuh alpha. Generasi alpha ya memang anak serba orang-orang digital ya. Ya. Jadi kalau kita istilahnya kalau kita nggak paksain dia untuk interaksi nih Bu. Mereka jadi individualitas dan introvert Bu. Iya betul. Jadi yang saya tekankan untuk kalau misalnya kayak di Tarsi ini dibikin untuk mereka mau bekerja sama, mereka mau berinteraksi, mereka mau ya yang paling penting juga nilai-nilai keagamaan ya. Kayak Jordan itu kan yang tadinya nyanyinya cuman nyanyi lagu-lagu di YouTube, sekarang mau nyanyi lagu rohani loh Bu. Gitu ya. Tahu-tahu nyanyi sendiri. Ya tahu-tahu lagi di kita naik kendaraan umum gitu. Nyanyi Indonesia Raya dia Bu. Wah dia memang kalau kita pagi kita kan selalu ini ya hormat bendera. Itu dia mengingatkan teman-temannya loh, hormat seperti itu. Jadi udah ada ini apa ya, rasa tanggung jawab gitu lah. Tanggung jawab disiplin lah kalau ngapain tuh begini gitu. Harus hormat, jangan malah megang-megang bendera gitu, mengingatkan kakak TKP. Oh ya, kemarin saya dengar dari Ibu Emi juga, kalau berdoa harus begini Miss Emi katanya. Harus begini tangannya katanya. Dia memang dalam hal kerohanian ini. Kalau di kantor itu selalu gambar Yesus. Gambar Tuhan Yesus. Memang bagus Bu. Jadi kalau jangan mengidolakan yang
artis-artis atau apa ya, atau karton ya. Iya, Lebih iya. baik mengedalakan Yesus ya Bu. Iya betul. Karena suri toladan Bu. Iya. Jadi, Jadi karakter anak bisa berubah, terbangun memang ya, berubah terbangun Bu. Jadi nggak kaku Bu. Iya. Jadi kalau di rumah itu takutnya memang. Jadi sekarang kan orang banyak yang mikirnya homeschooling. Iya. Kalau saya pribadi Bu, homeschooling oke. Tapi toh kita kan akhirnya itu larinya ke masyarakat Bu. Iya betul. Nanti egois Kalau ya. Kalau kita tutup ibaratnya satu pintu, ya kan dia membuka pintu lain dan kita mau usia dini kita bentuk. Karena apa? Itu kalau sudah SD terus SMA, SMP, SMA, Iya. itu kalau mau kita rubah Bu, itu udah kayak ngelawan orang Bu. Iya betul. Satu sendiri dia punya pendirian kan. Kalau anak masih kecil ini kan masih kita nasihati, bisa, ya, masih bisa masih kita dibentuk, bentuk, ya, ya kan. iya. Ibaratnya masih lentur lah Bu, Iya iya. ya kan. Makin tua kan makin keras nih. Iya. Nah, itu makanya. Kalau saya sih oke kalau di sini. Jadi selama yang saya lihat di Tarsis 1 ini, Iya. pendidikan itu kan berdasarkan minat, Iya. bakat juga kan. Jadi kita ikutin lah anaknya mau gimana. Karena memang sudah bukan zamannya lagi Bu. Betul. Jadi kalau seekor ikan itu, ya kan, itu kan nggak bisa di ini Bu. Jadi kalau binatang dikumpulin katanya, kalau Iya. omongannya itu kan ya. Mm-mm. Terus kalau penilaiannya suruh manjat pohon, yang paling jago monyet Bu. Iya, karena Ikan pasti beda-beda paling ya. nggak bisa dia. Itu Nah termasuk itu kan talenta kita ya, beda-beda ya. struktur kemampuan yang kita. sekarang kan mau dirubah itu biar Iya. nggak kayak gitu. Iya, Karena betul. ibaratnya peminatan gitu Betul. ya. Kurikulum merdeka Dan itu kan kelihatan. sesuai minat anak. Iya, belajar. dan Dia kelihatan maunya kan apa sekarang, belajarnya gitu. Jadi jalurnya juga kayaknya oke lah kalau saya lihat Tarsi ini cukup mengikuti Tarsi 1 ini. Cukup mengikuti. Jadi maunya gimana kita ikuti gitu. Jadi makanya ya udah gitu. Kalau kita kan maunya kan nggak tertinggal ya Bu. Iya. Selalu update gitu. Iya. Nah iya gitu. Jadi kalau ada kan maaf nih sekolah unggulan yang oke, kami dari dulu seperti ini gitu. Oh ya, tapi apakah implementasinya nanti untuk kedepannya bisa? Kan kita juga nggak tahu. Sebenarnya sama anak-anak ini sebenarnya kita bereksperimen Bu. Iya betul. Tapi kan eksperimen juga kan ada eksperimen yang benar, ada eksperimen yang Salah. buat anak kok coba-coba Iya. gitu. Gitu. Jadi kalau saya sih untuk di Tarsi oke. Jadi pendidikan formal itu sangat Pengaruhnya berpengaruh sangat ya. besar. Apalagi Arkelia itu sekolah dari 1 tahun 8 bulan udah masuk ya. Betul. Berapa Jadi, tahun di TK waktu iya. itu? 4 tahun ya. 2 tahun setengah Bu, Lebih jadinya, Bu. lah, kan itu kelompok bermain 2 tahun. Jadi setengah tahun pertama itu Iya. udah gitu kan naik tuh. Iya. Nah, ya Terus KB, Masih besar. terus TKA, udah TKB. masih KB Bu. Oh, KB lagi. Karena baru 3 tahun toh. Iya. Begitu mau ke 4 tahun ya berhubung perkembangan mentalnya takut belum bisa. Iya. Dan dia Bagus lah. bulan November Bu. Iya betul. Bagus Jadi jadi akhirnya matang ya. dimatang. Iya. Nah, jadi setelah matang ya ini hasilnya oke lah Bu. Iya. Oh ini piala yang gede ini nih Bu. Oh itu piala. Se-Jakarta Pusat Bu. Waktu Iya, itu lomba apa? Lomba Paduan suara. Oh, bagus lah. Sama Bu Reta waktu itu. Oh, ada berita. Jadi Arkelia itu Yang sekarang sudah, kepala sekolah di Damai Bu. berarti Kepala sudah 3 kepala sekolah. Pertama Bu Tiwi, Iya. kedua Bu Reta, ketiga Bu Reni. Iya. Masih enggak Bu Reni? Arkelia masih. Masih. Ada 3 kepala sekolah Arkelia ya di TK ya. Iya. Masih terakhir Bu. Terakhir TKP ya. Makanya ya itulah. Saking sudah banyaknya itu sudah saya senangnya di Tarsi ini gurunya itu enggak eksklusif Bu. Iya iya. Jadi saya lihat dari tingkat TK, SD, SMP, SMA gitu enggak eksklusif. Jadi memang gayanya sekarang tuh nggak bisa kayak zaman dulu. Iyalah. Oh. Nanti kabur muridnya kalau kayak zaman dulu. Enggak, kalau zaman sekarang memang harus dibilangin baik-baik Bu. Iya. Kalau zaman saya telat tuh jalan jongkok Bu. Jalan jongkok. Kalau zaman saya memang harus waktu zaman itu ya gitu. Ibaratnya ini belum
gimana ya ngomongnya ya? Mungkin belum melek secara mental lah. Mungkin masih ya orang lama gimana sih orang lama Bu, orang lama bukan saya nggak ngomong gitu. Karena kan zamanan saya itu kan yang membesarkan generasi boomer ya orang bilang ya. Ya kan generasi di atas kita kan keras semua Bu. Iya betul. Nah kalau udah sampai X sekarang kan giliran angkatannya kita ini Bu, oke lah masih bisa kompromi. Tapi kalau sudah di bawah kita nih mentalnya udah beda lagi, malah lebih tahuan dia daripada kita ibaratnya. Jadi jangan dimarahin. Jadi kalau guru sekarang, guru itu lebih baik sebagai teman yang bisa diajak bicara daripada guru yang menggurui. Ya, betul. Jadi lebih gampang masuk. Iya. Jadi kita bentuknya itu enggak dari atas gitu, tapi sejajar. Kita bentuknya pelan-pelan. Memang harus seperti itu Iya. guru. Orang Yesus saja menjadi manusia demi membimbing manusia loh. Iya, betul. Masa kita nggak menerapkan itu nilai-nilainya? Iya. Gitu, Bu. Jadi udah terlihat ya nilai-nilai YBHK-nya Iya. dalam kehidupan sehari-hari untuk putra-putrinya ya. Baik, kesan Papa untuk sekolah Tarsisius 1 ini kira-kira apa kesan-kesannya? Kesan boleh gurunya, boleh fasilitasnya, gurunya. boleh keseluruhan sekolah ini bagaimana kesannya? Saya ya Bu ya, kalau Tarsis 1 ini dari pertama saya dulu masuk di SMA, saya lihat gurunya ini pun punya standar. Saya lihat punya standar ya, dari ibaratnya pendidikannya yang ngambilnya juga enggak asal comot aja ibaratnya, itu pasti ada wawancara. Jadi secara yayasan juga, dan yayasan ini kan punya sekolah juga bukan 1 kan, ada Fireta, ada 5 sekolah. Makanya kan secara enggak ini kan memang bukannya pemain baru lah ibaratnya, memang sudah lama dan sudah terpercaya gitu, ya kan. Jadi makanya aku percaya pendidikan di Tarsis 1 karena guru-gurunya kompeten. Gitu. Iya, memang jadi, kita ini sih, kita itu mau masuk itu ujian sampai 4 yang uji itu. Dulu zaman saya memang seperti itu, benar-benar diuji untuk masuk itu. Berkompeten enggak itu benar-benar diuji. Ada ujian segala di Universitas Indonesia, ujian dari IKIP Sadar dulu juga ada. Saya tahu lah. Jadi memang sertifikasinya juga memang sudah di ini kan. Jadi kalau kebanyakan guru-guru sudah sertifikasi. Jadi sudah S1 semua, bahkan SMA itu banyak yang S2. Berarti pengajar Bu jadi ya. Bener-bener pengajar tuh ya. Pengajar dan pendidik, mendidik hal-hal yang nilai-nilai gitu. Ada lah Bu, kalau misalnya di sekolah-sekolah lain, saya nggak bilang nggak sebutkan ya. Adalah sekolah-sekolah yang cuman kalau istilahnya membuka lowongan untuk guru itu kan yang penting yang penting dapat guru gitu. Mau gitu kan. Ada juga yang seperti itu, mungkin pengalaman gitu. Pengalamannya apa, misalnya bekerja berapa tahun, tapi kan kalau bukan pada bidangnya kan beda juga. Iya, beda juga. Jadi metodenya beda, cara menyampaikan beda. Jadi guru kan bukan peminatan aja Bu. Iya. Pengalaman juga. Iya, betul. Kalau peminatan doang ya sama juga mau menggurui. Iya. Tapi ya itulah, oke lah Tarsis 1 kalau saya bilang oke Bu. Karena memang itu. Jadi mau milihnya kayak gimana sih? Toh kan kelihatannya sebenarnya bukan dari sekolahnya. Kadang orang, wah sekolahnya fasilitasnya kayak gini. Loh, mau nanti yang penting itu sekolahnya fasilitasnya bagus, apa nanti hasil anaknya baik gitu. Kalau memang kamu hasil anaknya baik kan nggak usah, maksudnya kita mau semuanya bagus, tapi kan yang terbaik itu kan belum tentu yang bagus. Kalau saya ngomongnya, bagus itu memang pasti bagus gitu, tapi belum tentu yang terbaik gitu loh. Iya betul. Karena misalnya
berapa sih jumlah investasi yang kita kasih di situ kan. Investasi kan itu bukan soal duit materi Bu, materi, tapi waktu juga. Apakah intensi dari niat dari guru-gurunya itu memang benar-benar mendidik atau gimana? Sekarang kan tahu sendiri Bu, kasusnya Bu banyak ya. Ya kan? Ada bullying, kekerasan. Betul, kekerasan. Makanya pemerintah ini menekankan untuk pencegahan, penanganan itu. Saya lihat juga dari wilayah untuk pendidikannya dari yang mengepalai DKI Jakarta itu pengawasannya lumayan sih. Kalau saya lihat juga kemarin kayaknya di sini juga sering jadi tuan rumahnya ya. Nanti untuk yang pertemuan tanggal 8 juga ada di sini. Jadi udah dipercaya sekolah ini untuk dari dinas itu ke sini. Ada pertemuan-pertemuan dari TK, SD, SMP, SMA itu di sekolah Tarsisius 1 ini. Tapi kenapa peminatnya di Tarsi ini lumayan ini ya Bu? Menurun ya Bu? Dulu zaman saya banyak sekali loh Bu. Kalau menurun itu rata-rata sekolah swasta menurun Pak. Enggak lah. Bisa lah. Orang kualitasnya bagus kok Tarsi. Iya. Cuman mungkin kurang promosinya aja. Coba dengan ini kita ngobrol ya, siapa tahu yang nonton bisa berapa juta Pak Eko, nanti berapa juta yang nonton kalau subscribernya kalau nggak salah 3.000 lebih ya. Iya. Kita sudah berupaya, semoga sekolah Tarsisius dan YBHK ini tetap jaya. Memang kalau dari umur sendiri Bu, lumayan lama loh Bu, Tarsi ini. Iya. Sudah lama, sudah inilah. Kawakan lah sebenarnya. Kalau resminya sih tahun 1981. Ya. Resminya. Tapi mulainya itu sekitar tahun 1964. Ya. Itu dari Damai baru ke sini kayak gitu. Ya. Udah lama sih. Tapi sih berkembang Bu di sini Bu. Iyalah. Saya lihat dari bangunan aja zaman saya enggak ada Bu, 2 lantai Bu. Sekarang sudah 6 lantai. Ada lift juga ya Pak ya. Jadi enak untuk naik, enggak ngos-ngosan. Makanya itu. Jadi udah inilah Bu. Sudah retro lah sebenarnya kita ini. Ibaratnya saya ingat dulu waktu saya di sini saya mengalami itu kerusuhan itu Bu. Oh, tahun 98. Dari itu saya masih di sekolah waktu kejadian 5 Mei itu. Iya, 98. Saya ingat Pak Martin sama Pak Sindu itu naik ke atap Bu. Kita harus pulangin anak-anak ini katanya. Turun mereka ke bawah, bubar katanya, pulang langsung. Tapi aman pulang. Kan ada kebakaran segala ya. Puji Tuhan aman. Gitu. Jadi memang ya itu makanya saya bilang gurunya sigap di Tarsi itu. Iya. Kalau ada apa-apa tuh cepet gitu. Nah itu ya, saya juga mau tanya itu bagaimana komunikasi antara orang tua dengan guru lewat WA itu. Sekarang teknologi itu cepat menanggapi. Atau apresiasi saya dulu ya buat Bu Tiwi ya. Jadi tiap kali ada kegiatan di filmin. Zaman dulu nggak bisa Bu. Zaman dulu itu taunya cuma foto, ya toh ini ngapain gitu kan. Jadi udah gitu nggak semuanya juga ke foto kan. Kalau sekarang kan di filmin Bu. Iya. Kadang dikasih video pendek ke grup kelas. Ya, supaya orang tua tahu kegiatan kita itu apa. Makanya. Jadi kita berikan video. Ya itu sebenarnya hubungan sama trust issue-nya kan. Iya. Anaknya benar nggak di sini? Oh oke gitu. Mereka seneng kok. Iya. Saya lihatnya sebagian besar, wah, iya. Iya, biasanya saya kalau pasang status itu langsung karena lucu orang tua murid tanya, Bu minta dong videonya. Makanya sekarang saya suka kirim ke kelas-kelas. Ya saya ingat dulu ya waktu anak yang pertama itu kan berarti kita masih karena nggak tega gitu ngeliat kan nangis walaupun kalau saya ini rada saklek Bu, saya tinggal loh Bu. Saya lebih percaya gurunya ya aja lah. Biasanya kan kalau nggak gitu kan anaknya juga nggak belajar mandiri. Iya kan? Betul. Tapi kan gimana ya lagi lucu-lucunya. Anak pertama lagi cewek lagi ya. Kalau yang ini yang cowok aduh.
Nggak apa-apa, jangan membandingkan. Jangan membandingkan ya. Jangan, nggak boleh membandingkan. Kalau yang cowok ini ya, maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Sedikit Kan penuh tangan Ibu. baru awal ya, nanti juga terbentuk. Iya. Gitu. Papa, yang terakhir saya mau tanya, seperti apakah harapan Papa untuk kedepannya, untuk kemajuan sekolah Tarsisius 1 ini? Kira-kira apa saran atau masukan? Kalau saran untuk masukan sih relatif ya Bu ya. Oh, Yang iya. penting kan kalau tadi yang saya uraikan sebelumnya, kalau saya percaya karena Tarsi ini up to date, Iya. selalu memperbarui, yang permutakhirannya Iya. selalu ada. Saya untuk kedepannya ya jangan dirubah lah Bu. Perbaiki yang kurang, tambah yang ada gitu. Oh iya. Ya gitu aja Bu. Jadi kalau memang itu udah jalan kan ke depannya oke lah Bu lah. Iya, iya. Jadi jangan terlalu terpaku sama yang bagus begini. Enggak lah. Karena apa? Selalu ada ruang untuk kemajuan kan Bu. Iya, betul. Jadi iya. ya udah, Tarsi semoga terus ada gitu. Saya juga Oke. sebagai alma mater juga nggak mau dong sekolahnya Iya. kalau sepi gimana. Semoga Cobalah. tetap eksis terus Bisa ya. lah, bisa lah. Baik, Bisa baik. lah. Nanti gimana Bu? Ya itu tadi dibanyakin promosi tadi Banyakin ya. promosinya ya. Kita harus Kalau banyak promosi. Saya nawar-nawarin orang sih banyak, tapi kan ditawarin belum tentu datang ya. Banyak promosi, banyak kegiatan itu pasti Banyak diminati kegiatan. sama Yes. pelanggan. Ya. Tapi mungkin ke depannya lebih banyak kegiatan keluar lah Bu. Oke, Saya ya. lihat Tarsi ini fokusnya kadang-kadang selalu untuk ke dalam terus. Memang selalu memperbaiki ya. Iya. Cuman kan kalau kita nggak keluar juga kan kayaknya gimana? Kalau keluar kan karena kemarin pandemi, Pak. Kalau Ya, kemarin-kemarin kan memang, ada. Memang di situ memang salahnya COVID Iya. di mana-mana ya Bu ya. Karena memang mengganggu dan merubah tatanan Iya, ya. betul. Jadi Dan jadi new merubah normal itu. anak-anaknya juga. Waduh, benar-benar. Iya. Setelah pandemi itu Paling- kita benar-benar kerja keras. Memang paling terasa di dunia pendidikan sih Bu, karena yang namanya anak yang antisosial selama 2 tahun itu kan ibaratnya, yang mereka kenal kan gadget Iya. itu Bu. Kalau udah main udah anteng. Nah, ini saya kalau dibilang kemajuan gimana ya, saya tetap butuh institusi Tetap pendidikan. butuh gitu karena kan. untuk komunikasi, untuk mendidik nilai-nilainya itu loh Ya. yang penting ya kan. Itu. Kalau gadget kan cuma main terus nggak juga berubah. tapi juga harus searah Bu. Iya. Kalau kadang-kadang kan orang tua maunya gimana, tapi kan saya lihat selama ini secara jadi Tarsi ini secara memberi ruang itu selalu orang tuanya maunya gimana begini gitu. Nah itu salah satu juga yang mantep Iya. mantep itu. Oke. Jadi komunikasinya kan bukan sama di dalam internal aja, Iya. tapi selalu mengundang orang tua untuk Iya. ada nggak Pak yang Harus, perlu kami ya. perbaiki. Harus ada komunikasi Ya. antara guru dengan Kan anak, dengan hampir orang tua. Hampir saya lihat setiap tahun ajaran pun selalu diundang Iya. untuk ajak diskusi, ya kan. Iya. Kadang-kadang juga yayasannya datang. Iya. Oke lah Bu. Oke. Cuman ada ruang lagi lah untuk maju lagi ya. Oke. Masih Ya. belum habis potensialnya kalau saya Iya, lihat. iya. Baik. Terima kasih Papa. Ya. Masukannya, sarannya, dan penjelasannya semoga bermanfaat untuk pemirsa, untuk semua. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Sobat YBHK telah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya. Tuhan memberkati.